Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Perencanaan Pendidikan 2 yang diampu oleh Bapak Dimas Kurniarobi MPD. Kali ini kami akan membahas materi mengenai Spregu Multiplier. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh di next. Nah, anggota kelompok sendiri terbagi menjadi 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitrulandari. Yang kedua ada Tamamul Hoiri. Yang ketiga ada Lulu Apsari. Dan yang keempat ada Wina Siti Bazariah. Boleh di next. Nah, istilah Spregu Multiplier ini dikenal dalam bidang kependudukan, berupa tabel koefisien penggali yang digunakan untuk memecah jumlah penduduk yang dikelompokkan menjadi 5 tahunan, menjadi penduduk usia tunggal atau satuan. Nah, sementara itu dalam bidang pendidikan, Spregu Multiplier ini digunakan oleh para perencana pendidikan untuk menentukan jumlah penduduk usia sekolah dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan 5 tahunan tersebut, dengan maksud agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wina. Baik, selanjutnya ada dalam perencanaan pendidikan, seorang perencana membutuhkan berbagai informasi. Salah satunya yaitu tentang data kependudukan. Data ini nantinya akan dipergunakan untuk menentukan jenis pendekatan apa yang akan digunakan oleh seorang perencana. Misalnya pendekatan secara social demand dan pendekatan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan jumlah penduduk itu sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih mengenai tentang Spregu Multiplier. Jadi Spregu Multiplier ini membantu seorang perencana pendidikan untuk mendapat data jumlah penduduk, terutama data jumlah penduduk usia sekolah. Dengan metode Spregu Multiplier akan memudahkan perencana pendidikan untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah, misalnya jumlah usia taman kanak-kanak, jumlah usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga usia sekolah lanjutan. Oleh karena itu, seorang perencana pendidikan perlu mengadakan tabel Spregu Multiplier untuk menentukan jumlah usia-usia sekolah. Dengan perolehan data usia sekolah dari pengguna metode pendidikan akan lebih mudah menentukan jenjang pendidikan apa yang dibutuhkan saat itu dan model perencanaan apa yang cocok. Jadi di sini kami akan menjelaskan cara menghitung tabel Spregu Multiplier. Baik, setelah tadi membahas sedikit materi mengenai Spregu Multiplier, kita akan masuk ke dalam perhitungan menggunakan tabel Spregu Multiplier. Nah, di atas sudah disajikan data penduduk dari usia 0 sampai dengan 19 tahun, dibagi atas laki-laki dan juga perempuan, lalu dijumlah. Nah, kami akan mengambil data umur 0 sampai dengan 4 tahun, dengan jumlah total laki-laki dan perempuan adalah 305.339. Baik, sekarang kita akan memasuki kepada proses perhitungannya. Yang pertama, kita masukkan rumus terlebih dahulu, kemudian dikali dengan F0. Nah, jika sudah ada hasilnya seperti ini, kita langsung tarik saja ke samping. Nah, maka langsung muncul seperti ini. Tapi kita harus cek kembali apakah rumus yang digunakan itu benar atau tidak. Ini ada minus, jangan lupa, berarti harus hasilnya juga berupa minus. Ini positif, hasilnya positif, dan ini minus, hasilnya minus juga. Lalu di bagian jumlah, kita bisa menggunakan rumus Excel saja, yaitu menggunakan sum. Kita klik sumnya sampai muncul angka buka kurung seperti ini, tanda buka kurung seperti ini, lalu kita tarik yang mau kita jumlahkan, lalu di enter. Sudah, maka hasilnya adalah segini. Maka penduduk usia 0 tahun pada tabel di atas berjumlah 74.889 orang. Perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menghitung untuk usia 1 tahun. Jadi selanjutnya masih sama dengan sebelumnya, rumusnya yaitu sama dengan, lalu angka koefisien pengali yaitu 0,2640 dikali dengan fraksi 0, lalu di enter. Dan untuk memudahkan bisa langsung ditarik saja karena rumusnya sama. Dan bisa dipastikan kembali apakah rumus-rumusnya sudah betul atau belum. Baik, jika sudah betul semua bisa dijumlahkan, yaitu dengan sum lalu dijumlahkan semuanya. Jadi untuk usia 1 tahun ini jumlahnya itu 65919.080. Dan untuk perhitungan yang usia 2 tahun akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menghitung di rentan usia 2 tahun. Di sini bisa dilihat F-nya sudah tertera di situ. Dengan rumus yang sama dengan C21 dikali dengan C16 atau fraksi 0 dikali dengan jumlah penduduk. Maka ditemukan hasilnya sekian. Lalu untuk memudahkan seperti sebelumnya, diblok atau ditarik langsung ke F3. Nah, selanjutnya untuk jumlahnya sama, di mana menggunakan rumus sum dari C22 ditarik sampai ke F22. Maka ditemukan hasilnya pada rentan usia 2 tahun sebesar 59.127,4800 atau dibulatkan tetap ke 59.127 orang. Untuk rentan usia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairi. Baik, selanjutnya kita akan menghitung umur 3 tahun pada keempat fraksi. Seperti yang sudah tadi dicontohkan, kita akan masukkan rumus. Rumus ini dikalikan dengan fraksi 0, angka di fraksi 0 ini, maka hasilnya adalah sekian. Dan untuk mempercepat, maka kita tarik saja ke sini, dan otomatis hasilnya adalah sekian ya. Kita cek lagi, ini adalah benar karena merupakan penjumlahan dari umur 3 tahun dari fraksi 0 sampai fraksi 4. Kemudian, sampai fraksi 3. Kemudian kita akan menghitung yang umur 4 tahun. Kita masukkan lagi rumusnya. Langsung saja kita tarik untuk mendapatkan hasil cepat. Dan ini adalah hasilnya. Walaupun di belakangnya ada koma, perlu diingat bahwa kalau orang itu pasti tidak ada komanya. Jadi nggak ada yang namanya orang itu setengah. Oleh karena itu, ketika dibulatkan, hasil adalah sama persis dengan ini ya. Baik, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.